Si ego ngomong, semoga dapat lebih banyak dari yang aku berikan. Suka gitu nggak? Ada nggak gitu-gitunya? Berarti begitu ibu bapak ngasih tapi berharap, kira-kira itu keinginan ego atau keinginan Allah? Nah udah gitu aja. Dengan kondisi tadi kan ridho ya, itu kunci utama. Apakah dalam kondisi ridho itu ada turunan yang bersamaan kita boleh juga punya harapan tapi di luar ego itu? Ya, keinginan kita di luar ego. Ya. Nah, berarti kalau keinginan kita melakukan sesuai sama ego, berarti kita lagi nggak jadi khalifah gitu loh Pak. Artinya murni ridho itu betul-betul ridho yang murni. Maksudnya apakah kita tidak boleh punya harapan yang bersamaan dengan ridho itu, atau ridho itu benar-benar ridho tanpa ada embel-embel lain? Karena kalau kita sudah menyatu dengan kesadaran ilahi, bahkan harapannya pun diridhoi gitu loh Pak. Nggak akan aneh-aneh lagi gitu, dalam tanda petik. Jadi bisa dibilang itu ada ayat Al-Qur'annya. Jadi murni ridho, sepenuhnya ridho tanpa ada embel-embel lain. Betul. 98 ayat 8 Pak, coba buka. Ini keren banget ayat ini nih. Berbicara masalah ridho. 98 ayat 8. Akan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka suka di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ya. Itu adalah balasan dari orang yang takut kepada Tuhan. Berarti Pak, proses hidup adalah proses kalibrasi maunya Allah begini, maunya kita gini, kita nanti gini, tak 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 ceklek, klak, dah nyampe. Gitu. Akhirnya nanti perkalibrasian, gitu. Berarti bagi kontrolnya kepada tidak ada embel-embel dan ridho. Artinya mungkin begini Pak. Karena kita ingin misalkan kita harus berkah gitu ya, untuk menggapai ridho Allah. Lalu bersama dengan itu kan ada yang Tuhan tunjukkanlah, tapi lebih baik kalau disembunyikan. Tapi ada momen tertentu kita mau menunjukkan supaya ngajarin anak kita nih gitu ya. Nah itu kan embel-embel betul. Betul. Nah berarti semua tergantung dari niat dong berarti. Betul nggak Pak? Nah contoh 274 misalnya, silakan. 274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Malam dan di siang hari. Secara tersembunyi dan terang-terangan. Dua-duanya disebut nggak Pak? Iya. Berarti sembunyi boleh nggak? Boleh. Terang-terangan boleh nggak? Boleh. Tetapi niatnya gimana nih? Contoh. Iya. Ketika saya mau bersedekah, kenapa saya terang-terangan? Saya mau ngajak dengan ranah untuk dakwah misalnya. Iya. Niatnya bukan sombong. Gitu Pak kira-kira. Nah, cuman kembali nih, kita tuh nggak pernah beneran tahu kan, orang ini niat lagi mau flexing atau mau dakwah gitu. Nah, yang lebih baik adalah nggak usah ngejudge gitu kira-kira Pak. Kan sekarang kayak gini, Allah sedekah aja di bawah liputan TV misalnya. Nah, itu kan kira-kira bukan masalah kita ngelihat dia sebagai ria gitu. Padahal niat orang itu, saya mau ngajak kalian semua supaya berbuat baik gitu kira-kira. Maka tersembunyi oke, terang-terangan oke. Tergantung kepada niatnya apa gitu. Ya, niatnya itu merupakan selama niatnya sesuai dengan yang dipandu oleh Al-Quran menjadi satu bagian dari proses ridho. Sip, mantap. Ya, berarti bahasanya mungkin ridho dengan embel-embel asal sesuai dengan Al-Quran itu bagian dari ridho juga ya. Karena embel-embelnya pun adalah diridhoi gitu loh Pak. Karena kan begitu ada kata-kata tersembunyi atau terang-terangan, berarti Allah meridhoi tersembunyi nggak? Ya. Meridhoi terang-terangan nggak? Aman, nggak ada embel-embel sebenarnya. Gitu Pak. Sip ya, wah keren pertanyaannya, mantap. Oke. Ini yang lain ngerti nggak kira-kira? Ibu silakan Bu. Jiwa sama ruh ya, sekarang ya. Sip. Oke. Ya, tenang. Seru tuh kalau diskusi gini sih Ibu Bapak ya. Jadi kita nggak usah terpatok sama beres ini gitu, santai. Tapi sampai sini oke Ibu Bapak? Dapat something nggak? Sip, alhamdulillah, mantap. Dah. Sekarang sebelum ke lapisannya, kita bahas dulu bedanya apa. Ya, supaya Ibu Bapak rada kebayang. Dan ini emang nggak bisa dibayangin, memang nanti pada akhirnya penting untuk dialami. Tapi at least Ibu Bapak hari ini dapat knowledge-nya gitu. Oke. Saya kasih contoh. Ibu Bapak kita tadi asalnya dari Allah dan mau kembali ke Allah, clear? Nah, saya mau kasih analogi gini aja.
Kalau saya jadi di NASA misalnya, dikirim ke Mars. Berarti kalau saya mau pergi ke Mars harus pakai baju spacesuit nggak? Spacesuitnya apa tuh ya? Baju luar angkasa, betul nggak? Kenapa? Beda di sana. Sip? Berarti kalau sekarang ini saya dikasih spacesuit nih. Nah, gitu. Pertanyaan, begitu saya dikasih spacesuit sama NASA, berarti spacesuit ini akan kompatibel sama Mars nggak kira-kira? Iya dong. Berarti teknologinya tinggi nggak? Tinggi. Teknologi sangat tinggi. Sampai sini oke? Nah, itu sama-sama kita. Si dalamnya ruh, ini adalah baju buminya, teknologinya tinggi, gitu kira-kira. Nah, di dalam teknologi ini sama kayak mobil. Kalau misalnya bensinnya mau habis, ada klip merah nggak? Nah, itu ada indikasi namanya. Nah, indikasi-indikasi. Oh, ini kayaknya udah harus ganti oli nih. Oh, ini kayaknya bensin harus nambah nih. Anyway, Ibu Bapak, kalau mobil di E, itu artinya emergency. Jangan salah ya. Artinya bentar lagi ini mau habis. Sip? Berarti indikator parameter si tubuh ini, si teknologi ini, si kendaraan bumi ini canggih banget nggak? Nah, semua indikator sinyal-sinyal dari kendaraan kita itu namanya jiwa, gitu kira-kira. Contoh, Ibu Bapak kalau lapar ada rasa lapar nggak? Itu kan teknologi tubuh ini nih. Begitu kamu perlu makan, dia nyala alarmnya, tenot, tenot. Cuman karena makannya kebanyakan, bukan waktu lapar aja pengen makan, jadi ngemil mulu gitu kira-kira. Nah, ketika kita lepas dari fungsi dasar tubuh sebagai bahan hidup kita, jiwa lama-lama jadi kecanduan. Akhirnya muncullah yang namanya ego. Ibu Bapak makan itu untuk bertahan hidup bukan? Jadi kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Tapi ada nggak orang nggak berhenti makan mulu? Ada. Berarti tubuhnya lagi nggak butuh karena egoistiknya hadir, diisi terus. Jadi akhirnya apa? Dia lupa sama sinyal-sinyal alaminya. Karena dia jauh dari ruhnya gitu. Berarti jiwa awalnya tunduk patuh sama ruh nggak sebagai diri aslinya? Nah, awalnya. Tapi karena nanti kita dikasih pendengaran, penglihatan hati, diisi informasi, belief system, program, apa dan lain-lain, lama-lama lupa. Akhirnya jiwa yang harusnya datang menemani ruh untuk sekolah, si jiwa jadi malah pengen punya keinginan sendiri, rencana sendiri, kurikulum sendiri, skenario sendiri, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip. Contoh, saya kasih contoh. Kalau Allah sebagai dalang, kita ini wayangnya dalam pertunjukan yang besar. Berarti kalau dalang ngatur wayang atau wayang ngatur dalang, yang mana Bu Pak? Dalang ngatur. Sekarang yang kejadian gimana? Ini wayang pada kurang ajar. Ya Allah sebaiknya ya Allah sebaiknya lagi. Bener nggak ini? Sehingga ketika Allah datang untuk kita mau mengatur, yang membuat kita tidak sesuai dengan aturan-aturan datang dari mana? Jiwa yang menjauh dari jiwa yang suci gitu. Akhirnya jiwa memalsu, menjauh dari sumber, makanya disuruh kembali. Sip, nanti karena ketika jiwa udah nempel lagi sama ruh bareng 100%, ruh pulang, gitu loh Bu. Beres tugasnya. Berarti PR kita ini adalah PR di dalam jiwa. Contoh, saya kasih contoh nih. Berarti Ibu Bapak maaf ya, di dalam diri kita yang sejati sebenarnya semua petunjuk udah ada belum? Udah. Makanya Ibu Bapak jangan merasa Ibu Bapak dapat petunjuk dari orang lain, nggak ada. Saya tuh suka dituduh gini, aduh Kang makasih atas pencerahannya. Enggak, saya nggak bisa ngasih pencerahan. Saya hanya ngajak mikir pencerahannya di dalam. Karena udah ada dari lama, cuman ketutup nih kayak kulit bawang. Gitu ceritanya. Contoh. Ibu Bapak begitu kita pertama lahir, kira-kira gampangannya ya,
Jiwa kita, ibu bapak di sekarang sama jiwa ibu bapak waktu pertama lahir, maaf ya pakai bahasa gini, lebih kotor mana kira-kira? Berarti waktu pertama lahir masih rada-rada bersih nggak kira-kira? Nah, sip, udah gitu aja dulu. Nah, contoh, saya kasih contoh. Begitu si jiwanya masih pure, berarti kedekatan sama ruhaninya masih tinggi nggak? Maka ibu bapak ingat nggak waktu pertama kali bohong? Oh, udah lupa lah kali ya, udah lama banget ya, udah. Waktu ibu bapak pertama kali bohong, kira-kira tegang nggak? Deg-degan nggak? Kenapa? Karena itu tidak alamiahnya kita. Maka begitu mau bohong, di dalam ada rasa deg 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 deg, gitu nggak? Nah, tetapi pendengaran, penglihatan, pikiran ngelihat pas merek tetangganya Hermes misalnya. Pas, nah, oke. Nah, berarti nggak boleh beli Hermes, Bu. Nah ya, tanda-tanda nih. Udah biasa aja gitu. Nah, ini kalau yang cocok lagi gitu. Nah, gitu. Nah, ibu bapak maaf ya. Ada orang gajinya sebulan 1 juta, tapi dia main di circle-circle yang orang gajinya 500 juta. Dengan mereknya berbeda. Bisa pengen nggak? Tadi ayat yang disebutin, ketika keinginan datang, setan ngasih ide nggak? Udahlah, tas teman kamu tuh bagus, beli. Gimana caranya? Kan pas nih, minggu depan ada procurement perusahaan, udah kamu markup aja. Bisa gitu nggak, Bu, Pak? Setan itu kalau nyediain ide, lihat detail, Ibu Bapak. Detail banget, udah. Kapan, gimana caranya, siapa yang harus diajak kerja sama? Detail banget. Muncul tuh, ngik gitu. Tapi pada awal keinginan datang, tapi jiwanya masih pure, ditolak nggak? Enggak. Gitu nggak? Besok ngelihat Hermes lagi, wih. Kuat nggak magnetnya? Nah, begitu magnet Hermes lebih kuat, keinginan lebih kencang lagi. Oke, saya nyoba bulan ini mau korupsi 100.000 dulu. Bisa nggak, Bu, Pak? Kira-kira deg-degan nggak? Pertama mah masih banget, Pak. Pertama tuh masih kaku, masih gimana banget. Kenapa? Ruhnya nolak. That's not your nature. Itu bukan nature-nya kamu. Tapi karena keinginan lebih gede daripada nature-nya, ekspektasi lebih besar daripada ruhaniahnya, dia mengecilkan suara nuraninya. Akhirnya korupsi. Ibu bapak maaf nih, ceritanya sukses. Happy nggak? Happy. Dapat. Begitu dapat hasil korupsi, bilangnya apa? Alhamdulillah. Ya kira-kira gitulah, kira-kira. Nah, berarti korupsiku direstui. Tapi yang dia lakukan tercatat di jiwanya nggak? Setiap catatan ada konsekuensi nggak? Jangan main-main. Semesta nggak bobo tuh. Meskipun semua orang nggak tahu, tapi vibrasinya mengirimkan sinyal kepada semesta. Jadi recording satu karma namanya, takdir namanya. Dah, kira-kira kalau 100.000 dapat, datang lagi nggak tuh keinginan? Bro, 100.000 kemarin sukses, naikin dong. Nah, mulai nih 1 juta. Yang kedua, lumayan, masih deg-degan. Kenapa? Baru kedua kali, sukses lagi. Cah. Nah, kenaikannya lumayan nih nanti. Eksponensial. Nah, ibu bapak kira-kira ini diulang. Korupsi yang ke-10, setannya belum datang, udah korupsi dia. Kenapa? Habits masalahnya. Jadi setan udah selesai, beres ya. Saya sudah menanamkan habits korupsi. Tugas saya beres ya Allah. Oke. Setan berarti menjalankan tugas dengan baik nggak? Iya. Berarti setan beriman nggak? Hati-hati, jangan salah. Soalnya, makanya nanti makhluk Tuhan yang paling konsisten tuh setan. Karena malaikat pernah komplain, Bu, Pak, jangan salah. Apalagi manusia. Jadi mending jadi yang mana, Bu, Pak? Sip ya. Nah, kehebatan manusia di antara setan dan malaikat, setan nggak bisa nolak, tugas dia cuman ngeganggu. Ibu bapak kalau ngeganggu capek nggak sebenarnya? Setan tuh sebenarnya kalau mau komplain, ya Allah aku tuh capek ngeganggu terus ya Allah, tapi saking dia taat sama Tuhan, ya udah deh nggak apa-apa. Tugas malaikat ngebantu mulu. Nah, di antara tengah-tengah mau ngeganggu sama ngebantu, nih di sini semuanya. Kamu bisa memilih kesetanan atau kamu bisa milih kemalaikatan, pilihan gitu. Makanya tadi Allah bilang bagi yang mau. Jadi hidup pilihan nggak, Bu, Pak? Sip. Oke.
Stop. 32 ayat 9. Belok Bu, dikit. Ibu keren, mantap. (32) Sajadah ayat 9. Sip. Dia meniupkan atau menciptakan, Bu? Meniupkan atau menjadikan? Berarti kalau meniupkan satu tiupan nggak? Berarti kalau satu tiupan selaras nggak? Bagian dari nggak? Maka bagian Tuhan yang dipercikan namanya ruh gitu. Baru dijadikan jiwa gitu. Makanya jiwa itu kata-katanya jailun, dijadikan. Maka diri kita yang asli yang mana? Yang ditiupkan. Tapi kita lupa sama diri yang asli karena kenapa? Kita sudah melekat kepada identitas yang dibentuk oleh jiwa. Sip ya? Maka, dikit Pak. Maka, salah satu nanti partikel jiwa ada 3. Pikiran, perasaan, emosi. Selesai. Pertanyaan, straight to the point aja. Berarti ibu bapak kalau pengen menyatu sama Allah, gimana caranya? Tenangkanlah begitu jiwamu tenang, connect tuh sama Tuhan. Top. Makanya nggak ada wahai jiwa yang galau, nggak ada sok ayatnya cari. Tapi jiwa yang apa Bu? Tenang. Berarti kalau jiwanya tenang, gelombang Tuhan itu nggak ada yang nutupin gitu. Contoh, ini kalau gunung, di sini ada sungai. Ini Ibnu Arabi keren banget menggambarkan ini. Ketika gunung ketemu sungai, akan ada refleksi nggak? Iya. Pertanyaan, semakin sungainya tenang, refleksinya semakin 100%, betul nggak? Iya. Nah, sungai ini adalah jiwamu. Ini adalah ruh Tuhanmu, dan ini adalah kamu. Ketika jiwamu tenang, maka Tuhan menampil 100%. Makanya 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Berarti kalau jiwanya tenang, dia bergelombang nggak? Berarti mau riak air segimanapun, dia nggak keganggu sama riak air. Gimana apa Bu? Gimana caranya tenang? Ya, jiwa tenang ketika pikiran diregulasi, ketika perasaan diregulasi, ketika emosi diregulasi. Gimana caranya? Satu Bu, letting go namanya. Ibu lepasin semua yang ngebebanin ini semua. Selesai. Kiro, iya. Makanya Nabi Muhammad nyari tempat yang tenang supaya pikiran tenang, perasaan tenang, emosi tenang. Gitu. Kenapa? Umatnya ruwet banget. Di pasar sibuk banget. Makanya nggak ada cerita Nabi Muhammad dapat wahyu di pasar. Nggak ada Bu. Karena sibuk gitu. Tapi ibu minimal supaya ibu pengen nenangin ini, ibu healing jalan-jalan aja. Iya, makanya orang kurang piknik stres gitu. Benernya ini. Iya, tapi lagi piknik juga kebanyakan selfie masalahnya, buyang juga gitu. Gitu. Ya, ke Bapak dulu ya bentar, Pak. Kita udah azan ya? Yuk. Baru satu lagi boleh ya? Ya. Dari Allah sebagai sumber akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian ruh dititipkan dalam jasad dan jiwa ini. Ya. Ketika time out, sebetulnya tugas kita ini sebetulnya mengembalikan ruh titipan yang suci itu kembali suci kan? Enggak punya kewajiban untuk kembali ke dalam suci. Enggak punya. Kalau dia nggak suci kembali karena datang suci, nggak kembali suci. Kayak Bapak ngomongin tugas kita kan? Tugas kita adalah membiarkan jiwa kita kembali kepada ruh. Yang kembali suci itu kemana? Kalau nggak suci dia? Menyatu dia. Dalam keadaan kotor. Dalam keadaan apapun. Ruh nggak mungkin kotor. Nggak mungkin kotor, benar. Jiwa yang kotor. Jiwanya kotor, tapi dia kan ketika melepaskan ruh itu, harusnya ruh itu memang tetap bersih. Gitu. Betul. Tapi dia membawa kekotoran jiwa itu bagaimana? Nanti gitu. Nah, pertanyaannya saya juga belum pernah, Pak. Itu satu. Nanti kapan-kapan kita bahas. Karena nanti kita akan berbicara ada hari dibangkitkan gitu. Kita akan bahas itu. Ya. Sip. Ya. Kalau balik yang pada sini kan ada kubur tadi. Berarti kalau berkaitan sama ketiga ada sempurna. Kan metodenya di sini kan kamu tua. Ya. Kamu tua Ya. Tapi sudah disegerakan ada kubur itu kan saat kita berperilaku. Ya. Nanti nyambung sama pertanyaan Bapak. Berarti ajak benar. Gini. Ini pertanyaannya jauh ke 18 pertemuan akan datang sih. Serius. Kalau saya jawab sekarang,
ibu bapak takut korslet gitu. Ya, kenapa kita penting? Gini, saya kasih analogi. Ibu bapak hisab Allah cepat nggak? Cepat atau cepat banget? Berarti kalau di sini ada hidup, ada mati, ada bangkit. Hidup ke mati sama mati ke bangkit, deltanya, ukuran waktunya berapa? Kan sangat cepat. Di surat 3 ayat 19, hisab aku sangat cepat. Sangat cepat. 1 detik cepat nggak? Ukuran kita, apalagi ukuran Allah, betul nggak? Berarti delta mati sama delta bangkit ukurannya berapa lama? 0 second. Maka nanti di sini ada di wilayah pertanggungjawaban. Gitu. Makanya nanti di sini kita sebut sebagai the next life, kehidupan yang akan datang. Ya, saya belum mau bahas ini daripada ibu bapak sibuk mikir nanti, udah mending sekarang aja gitu. Betul nggak? Nanti aku pusing gitu. Meskipun ini ada jawabannya, tapi belum waktunya gitu kira-kira. Gitu ya. Sip ibu bapak. Terakhir ya. Udah, yang penting jadilah orang takwa, tetap satu, jangan pelit, udah gitu aja bu pak. Yang kedua kontrol ego, dan yang ketiga banyak-banyaklah memaafkan kesalahan orang lain. Sesaat kita melakukan yang tiga, jiwa kita pelan-pelan terurai. Ibu bapak nanti akan bisa langsung konektivitas kepada sang sejati di dalam dirinya gitu. Makanya selalu Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sip? Oke? Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.